teman-teman, lupa subscribe channel Bapak tuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Habis Tim. Dan kali ini kita akan membahas tentang cara mengoperasikan kamera DSLR. Kenapa saya membahas tentang materi ini? Karena sering banget saya mendengar teman-teman saat ditawari untuk motret, "Wah, pakai kamera apa? Pakai kamera Canon." "Wah, maaf, saya nggak bisa pakai Canon, saya biasanya pakai Nikon." Atau begitu juga sebaliknya. Nah, kalau menurut saya, prinsipnya semua kamera itu sama. Kenapa? Masih ada yang ingat tentang segitiga fotografi? Nah, di situ membahas tentang diafragma, shutter speed, dan ISO. Ya, yang harus kita temui adalah bagaimana cara merubah speednya, bagaimana cara kita merubah diafragmanya, bagaimana cara kita merubah ISO-nya. Itu yang paling penting. Kalau sudah menguasai itu semua, saya yakin semua jenis kamera akan bisa kita kuasai. Yuk kita coba yuk. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba ini kamera jenis entry level, levelnya level pemula. Mereknya Nikon D3100. Nah, untuk yang pertama yang harus kita anatominya, pertama adalah tombol shutter di sini. Nah, ini tombol untuk menyalakan, kita tinggal geser. Nah, ini on posisinya. Nah, kalau seperti ini posisinya off. Itu yang paling penting. Ini on. Oke. Lalu off. Oke. Nah. Sip. Nah, di kamera Nikon ini, prinsipnya semua kamera itu sama. Ada body, ada lensa, ada pengaturan. Nah, di sini saya merubah posisinya, settingannya manual, ya. Lalu setelahnya ada A. A itu adalah aperture priority. Yang dimaksud dengan aperture priority adalah kita hanya mengatur aperture atau diafragma, lalu speednya mengikuti dengan kebutuhan gambar cahayanya yang masuk. Lalu berikutnya di sini ada S. Oke. S itu adalah speed priority. Nah, speed priority ini memfokuskan kepada shutter speed. Jadi kita hanya mengatur shutter speed. Nah, kita hanya mengatur shutter speed, lalu diafragmanya mengikuti sesuai kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan cahaya yang masuk ke dalam kamera. Lalu setelah S ada mode P. Mode P, mode profesional. Bukan. Mode P itu adalah mode program. Jadi segala sesuatunya, diafragma dan speed itu secara otomatis diatur oleh sang kamera. Oke. Nah, selain itu ada mode full auto. Full auto juga nggak jauh beda dengan program. Dia semuanya diatur oleh kamera, speed, diafragma. Lalu bedanya dengan program apa? Bedanya kalau program, ya, kalau program saat kita motret ternyata cahayanya kurang, dia flashnya itu tidak akan keluar, tidak akan naik secara otomatis. Nah, misalkan ya, tuh, dia kan nggak akan keluar secara otomatis. Tetapi berbeda dengan yang full auto, yang gambarnya hijau seperti ini. Dia kalau misalkan dirasa cahayanya kurang dan butuh tambahan cahaya, dia flashnya akan naik. Nah, seperti ini, ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan coba ke menu M atau manual. Kenapa
Kenapa? Di menu manual ini semua kendali ada di tangan kita. Kita lah yang menentukan diafragmanya berapa, speednya berapa, ISO-nya berapa. Oke. Nah, di sini mode manual, kita lihat ini pengaturannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, intinya ada. Nah, lalu apa hubungannya dengan segitiga fotografi? Yang saya bilang tadi, ada speed, diafragma, dan ISO. Intinya kita harus tahu bagaimana cara mengatur atau merubah dari speed, diafragma, dan ISO. Oke, yang Nikon ya pertama. Sini ada tombol seperti ini. Oke, belum. Nah, bisa dilihat. Nah, ini kita rubah. Nah, ini hanya merubah seperti ini. Ini rubah speednya, hanya digeser. Ya. Nah, bagaimana caranya merubah diafragma? Untuk kamera Nikon, ya, seri entry level ini, ada tombol diafragma di sini. Nah, tombol diafragma ini dipencet sambil memutar tombol yang tadi, speed tadi, ya. Oke, kita coba ya. Ini kita ini kita pencet, lalu kita geser. Nah, diafragmanya berubah. Nah, jadi intinya sambil mencet. Nah, kalau dia dipencet aja, dia nggak akan berubah. Dipencet, lalu digeser tombol ini, ya. Oke. Lalu untuk yang terakhir, ISO. Bagaimana cara merubahnya? Ada dua cara. Pertama, pakai tombol ini, shortcutnya. Nah, oke, tinggal pencet ini, ya, tinggal pilih yang kita inginkan ISO-nya. Oke, misalnya seperti ini ya. Lalu ada cara kedua untuk merubah ISO-nya. Bagaimana caranya? Pertama, tombol kedua dari atas. Ini kan pertama untuk tampilan preview dari gambar yang udah pernah kita ambil di kamera ini. Lalu yang kedua, nah inilah tombol menu, pencet. Nah, tinggal oke. Nah, ada pengaturan ISO, sensitivitas ISO. Nah, tinggal pencet, kita rubah sesuai kebutuhan. Tinggal oke lagi. Nah, oke. Itu untuk yang Nikon. Berikutnya ada kamera Canon. Untuk kamera Canon, tombol on off-nya ada di sebelah sini. Nah, oke. Nah, ini posisi off, ini posisi on, ya. Oke, kita coba ya. Off, on. Oke. Nah, di tombol-tombol menunya tidak jauh berbeda dengan merek Nikon. Di sini ada pertama M, yaitu manual. Yang saya bilang tadi, manual segala sesuatunya kita lah yang mengatur, baik dari diafragma, speed, dan ISO. Ya. Lalu kedua ada di sini ada AV. Oke, AV kalau di Nikon hanya A, aperture priority. Kalau di Canon itu namanya di sini AV atau aperture value. Maksudnya apa? Sama dengan Nikon. Yang kita rubah hanya aperture atau diafragma atau F simbolnya, ya. Lalu speednya akan mengikuti sesuai kebutuhan cahaya yang ada di depan kamera. Nah, berikutnya ada TV, ya.
Oke, TV di sini TV kalau di Nikon itu setara dengan speed priority. Nah, kalau TV di dalam Canon itu namanya time value. Oke, time value. Pengaturan hanya di time atau shutter speed. Kita hanya mengatur shutter speed. Lalu diafragma akan mengikuti sesuai kebutuhan si kamera ini saat mengambil gambar. Berikutnya ada P, program, sama dengan Nikon, program juga. Lalu ada di sini A hijau. Nah, A hijau ini adalah full auto, ya, full auto. Nah, berikutnya ada A hijau atau full auto, sama dengan Nikon. Perbedaan dengan antara P program dengan full auto adalah saat kita memotret apabila dikira cahayanya kurang, kalau misalkan program flashnya nggak akan naik, nggak akan keluar, ya, flash body. Tapi kalau di full auto dia akan keluar. Baik, kita akan coba merubah atau mengoperasikan kamera Canon 1500D ini. Nah, kalau di sini di Canon itu tombolnya ada di sini. Nah, ini untuk merubah, ya. Oke, kelihatan perubahannya? Oke ya. Ini untuk kalau hanya memutarnya seperti ini, dia akan berubah shutter speednya aja. Tapi kalau misalkan kita sambil memencet ini, lalu kita rubah, mencet ini lalu kita putar, yang berubah adalah diafragmanya, kelihatan? Oke, ya. Lalu bagaimana cara merubah ISO? Nah, kalau di Canon di sini udah ada tombol ISO di sini ya. Oke, kelihatan ISO. Kita hanya tinggal memencet tombol ISO. Nah, kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. ISO berapa yang kita butuhkan, tinggal oke lagi. Nah, itulah tadi cara merubah settingan diafragma, ISO dan shutter speed pada kamera Nikon D3100 dan Canon 1500D. Semoga materinya bermanfaat. Akhir kata dari saya, Gus Tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.